Hello and what's up Cegis. Sekarang kita sudah bersama dengan Nissan Terra Facelift 4x4 tahun 2023. Iya, waktu itu memang kita udah sempat bikin review ya untuk si Nissan Terra Facelift ini. Tapi kan itu hanya first impression aja di Gias 2022 video yang ini. Nah sekarang kita udah mendapat press car-nya. Jadi kita udah bisa merasakan rasa berkendaranya. Kayak apa sih rival dari si Fortuner dan Pajero yang terasa lebih premium dan lebih gagah ini? Penasaran? Yes, kalian gak salah dengar. Dari segi build quality, dari segi fitur, dari segi tampang, mobil ini terlihat lebih gagah dibanding rival-rivalnya. Karena kan dia sekarang mengadopsi desain kepatrol-patrolan gitu ya. Jadi bagi yang gak tahu, mungkin dikira satu kelas di atasnya. So kayak apa sih rasa berkendara dari si SUV manly yang nambahnya gak banyak dibanding Pajero dan Fortuner ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your race. Nah, untuk Junkies, review lengkap luar dan dalam udah di Gias 2022. Sekarang saatnya kita coba rasa berkendara dari si Nissan Terra Facelift ini. Apa kelebihan dibanding Fortuner dan Pajero Sport? Yuk kita test drive. Nah, untuk Junkies, the new Nissan Terra Facelift tahun 2023. Iya, seperti yang kalian tahu, kita sebenarnya sudah pernah ya mereview Nissan Terra. Tapi kan waktu itu hanya di pameran aja, lebih tepatnya di Gias 2022 pada saat Terra terbaru ini diperkenalkan ke publik di video sebelah sini. Nah, sekarang kita mendapat kesempatan untuk mencoba rasa berkendaranya karena unit press car-nya udah ada nih. Jadi thank you banget kepada Nissan Indonesia yang udah minjemin kita. Nah, ini pun mobil cukup bikin kita penasaran karena di kelas ini yang selalu didominasi oleh Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner, mereka tuh kayak kurang lawan gitu kan, kayak selalu di antara mereka berdua aja. Dari dulu tuh banyak mobil yang mencoba melawan mereka tapi belum sanggup gitu. Trailblazer lah, MU-X lah, Terra yang lama. Jadi apakah Terra terbaru ini sanggup melawan mereka gitu ya? Nah sekarang kita bahas driving impressionnya, tapi sebelum itu kita pengen recap sedikit mengenai Terra ini. Sekarang dia positioning itu unik banget karena dia hanya ditawarkan dengan varian 4x4 aja. Iya, jadi tidak ada yang RWD only gitu ya, nggak ada yang two wheel drive. Jadi memang diposisikan untuk orang-orang yang pengen punya SUV ladder frame sebagaimana tabiat dan kodratnya, untuk dibawa berpetualang, untuk dibawa ke tambang, ke hutan dan lain-lainnya, off-road gitu ya. Jadi benar-benar sesuai dengan habitat aslinya. Yang membuat mobil ini, kayak gue bilang, positioning kan unik. Jadi lawannya itu bukan Fortuner 4x2 atau Pajero Sport 4x2, lawannya langsung yang versi paling atasnya, Fortuner Tetra Drive dan Pajero Sport Dakar 4x4. Secara desain sendiri, mobil ini sudah mengalami pembaruan yang cukup signifikan dan kita pun cukup suka. Walaupun dia facelift, tapi faceliftnya tergolong lumayan major lah. Dari eksteriornya, dia memang lebih panjang gitu ya kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti Fortuner dan Pajero. Maka dia terlihat lebih gagah, lebih besar, dan desainnya pun seolah terinspirasi dari kakak terbesarnya yaitu Nissan Patrol. Dari belakang, untuk lampu senja sudah LED, walaupun untuk lampu sein, lampu mundur masih bohlam. Tapi yang kita suka tuh di bagian punuk tengahnya itu yang ada logo Terra, itu ada chrome bar yang nyebrang, dan itu benar-benar mirip-mirip dengan lineup Nissan terbaru yang benar-benar kesannya tuh mobilnya gemuk gitu ya. Termasuk bumper bawahnya juga sudah didesain ulang menjadi lebih macho, dan di belakang pun kameranya untuk urusan safety itu ada dua. Iya,
Jadi nggak hanya kamera parkir yang ada di bawah, tapi juga ada kamera untuk Nissan Intelligent Mirror ini. Cukup luar biasa. Dari bagian samping, sebenarnya ini bagian paling mirip sama yang lama karena siluetnya pun masih serupa dengan Terra yang lama gitu ya. Namanya juga facelift kan. Tapi peleknya sih udah diganti. Sama-sama masih ring 18 inci, tapi sekarang dia pakai desain yang lebih Beyblade gitu ya. Jadi 3x2 spoke model turbin yang terkesan lebih kekinian, tetap two-tone polish. Dan untuk urusan kaki-kaki segala macam gitu sebenarnya masih mirip-mirip aja, walaupun ntar kita bahas lebih lanjut di bagian driving impressionnya. Nah, bagian favorit kita adalah bagian fascia depannya, karena ini adalah bagian yang paling mirip sama Nissan Patrol. Iya, terutama dari grille V-motionnya yang sekarang udah lebih bold, lebih tebal, bener-bener center di tengah besar gitu ya, sehingga buat mobil ini terkesan jadi sangat gagah. Kemudian dari segi bumper pun sama, dia ada garis V-motionnya juga dengan fog lamp housing yang meninggi ke atas, lagi-lagi mirip dengan Patrol gitu ya. Kemudian urusan perlampuan, di bagian fog lamp bawah sudah LED projector, di bagian lampu atas kuat LED projector. Jadi proyektornya ada 4. Itu kalau malam kelihatan tuh sangar gitu. Jadi 2 proyektor untuk low beam, 2 proyektor untuk high beam. Tentunya udah ada boomerang shape LED daytime running light yang khas dengan Nissan. Walaupun untuk lampu sein dia masih bola biasa. Nah, kamera pun tentunya selain di belakang udah ada kamera di samping ya, karena kan mobil ini sudah around view monitor yang dari dulu juga udah menjadi rajanya Nissan gitu ya. Ada kamera di depan, di bawah logo Nissan-nya, dan juga ada radar. Iya, karena mobil ini juga sudah punya ADAS gitu kan, yang buat dia oke lah, nggak kalah dibanding Pajero Sport, dan tentunya lebih superior dibandingkan Toyota Fortuner yang sampai sekarang masih belum ada TSS sama sekali. Nah, masuk ke bagian interior. Nah, ini perubahan paling major justru menurut gua. Interior sekarang jadi jauh lebih mewah. Yang sebelumnya kan masih berasa aura double cabinnya gitu. Sekarang dia jauh lebih premium dengan kombinasi warna antara hitam dengan maroon. Iya, kayak gini. Ini kombinasi warna yang sekarang tuh lagi ngetrend banget. Karena kan di mobil-mobil premium orang tuh udah mulai bosen dengan warna hitam lagi. Sekarang mulai berani warna saddle tan dan warna maroon seperti ini gitu ya. Jadi again cukup impresif. Dashboardnya berubah total dari yang sebelumnya. Kemudian di bagian tengah juga ada Nissan Connect untuk bagian infotainmentnya 9 inci, udah cukup gede, high definition, dan dia pun sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Di bawah AC udah digital, dual zone climate control. Di bawahnya lagi ada untuk colok-colokan, untuk rear cooler, dan pastinya ada untuk transfer case untuk mengubah mobil ini dari 2-wheel drive menjadi 4-wheel drive. Ke bawahnya lagi di sini juga ada wireless charger. Jadi kalau kalian pengen taruh handphone langsung nge-charge di bagian situ pun bisa. Transmission dia sekarang modelnya straight shifter kayak gini ya, dan dia pun masih mengenalkan transmisi 7-speed torque converter automatic sama seperti yang sebelumnya, dan dia bisa manual shift mode ke bagian kirinya. Belakang lagi ada electric parking brake, ya sudah, ada off-roadan, dan ada cup holder. Joknya pun tentunya nyaman gitu ya. Jadi khas banget soal Nissan. Dan di belakang udah dapat rear seat entertainment, double blower samping belakang, termasuk untuk pengecas-casan HP juga bisa. Oke, nggak usah berlama-lama, flashback over. Kalau kalian pengen nonton review mendetailnya, kalian bisa cek video yang satu ini. Sekarang langsung aja kita lanjut ke bagian impresi berkendaranya. Kayak apa sih bawa Nissan Terra facelift tahun 2023. Nah, pertama-tama kita bahas dari 3 hal positifnya dulu. Nah, yang pertama adalah soal driving dynamic-nya. Iya. Jadi, rasa berkendara dari mobil ini itu yang berasa paling car-like atau paling seperti mobil dibanding teman-temannya. Kalau kalian pernah bawa Fortuner ataupun Pajero Sport gitu ya, mungkin kalian tahu apa yang gua maksud. Karena kan bawa mobil itu rasanya tuh gak kayak bawa mobil, rasanya kayak bawa truk gitu kan, kayak bawa double cabin yang masih rough banget lah, kayak bawa truk. Nah, ini paling terasa seperti nyetir mobil, jadi dia cukup nyaman ya, walaupun belum senyaman sedan atau gimana gitu atau SUV monokok, tapi dia cukup nyaman. Dan setirnya yang kita suka itu nggak ngeper gitu. Kalau kalian pernah belok pakai Pajero atau Fortuner, kalian pasti ngerasain setirnya tuh kayak suka ngeper gitu kan, kayak toeng gitu. Kalau ini enggak, ini direct dan terasa solid. Ya udah, kalian arahin kemana, kalian putar balik, dia akan diem balik ke posisi sebelumnya. Jadi benar-benar terasa seperti
setir mobil pada umumnya gitu ya, tidak seperti setir truk. Kemudian ngomongin soal setir lagi, ini juga setirnya keren. Jadi kalau yang lama kan setirnya kayak bakiak gitu ya, kayak buntut scuba diver, karena kan waktu itu kan Nissan lagi pakai bahasa desain yang sporty diver gitu. Nah sekarang ini setirnya sudah inline dengan desain-desain kekinian, jadi bahkan sampai mobil sports car-nya Nissan itu pakai setir seperti ini. Kayak yang kemarin kita pernah review Nissan Z gitu ya, yang di sini nih, itu setirnya juga mirip-mirip kayak gini. Jadi dia 3-spoke, flat bottom, dilapis kulit, dan ini enak banget digenggamnya. Dan untuk ukuran SUV sebesar ini, setirnya tuh kecil, iya. Jadi nggak yang kayak kalian nyetir traktor gitu ya. Ini tuh kayak jadi ya berasa kayak bawa mobil yang normal gitu. Dan setirnya pun handlingnya, ya body roll masih terasa, tapi cukup wajar untuk di kelas seperti ini. Karena kan mobil ini tinggi gitu kan. Jadi body roll itu pastinya tidak terhelakkan. Tapi thanks to setup suspensi yang dibikin stiff, body rollnya pun masih terasa lumayan minim lah. Masih oke, masih acceptable banget menurutku. Gak yang sampai bikin kalian terombang-ambing atau gimana. Kemudian kalau lanjut bicara soal mesinnya, performa dari mobil ini juga sebenarnya impresif kok. Jadi mesinnya tuh dia pakai YD25 DDTi 2500 cc turbo diesel yang sama seperti Terra pre-facelift. Detail mesinnya seperti ini. Nah, untuk jangkis, bicara soal door perpacu mesin dari Nissan Terra facelift ini sebenarnya mirip dengan pre-facelift karena masih pakai 2500 cc berkode YD25 DDTi inline 4 DOHC turbo diesel, tenaganya 188 HP dengan torsi 450 Nm yang dimate ke transmisi 7-speed automatic berpenggerak 4x4. 0-100 tuntas dalam 12,5 detik. Emang gak kenceng, konsumsi BBM rata-ratanya juga kita dapat 1:10. Tapi semuanya terbayar dengan tampangnya yang elegan, rasa berkendara premium, serta kemampuan off-roadnya yang masih tergolong sangat oke sekali. Ya 187 HP menurut gue itu udah oke banget kok di kelas ini. Karena kan sebelum adanya Fortuner 2800, artinya dia salah satu yang paling besar tenaga di kelasnya gitu ya. Akselerasi dari 0 sampai 100 tuntas dalam 12,5 detik ya. Bukan yang kenceng di kelasnya, tapi lebih dari cukup untuk menarik bodinya yang terasa besar dan terasa gagah ini. Dia nggak yang kehabisan napas gitu ya, masih cukup oke. Namun memang kalau bicara soal konsumsi bahan bakar, dia bukan yang terbaik di kelasnya. Karena si Nissan Terra ini, selama kita ngetes di BSD dalam kota averaging gitu ya, dia cuma bisa mencatat 1:10. Ya, gak yang boros banget, tapi dibilang irit banget juga enggak gitu ya. Ya sepadan lah, karena kan lagi-lagi mobil ini kan 4x4 gitu ya. Wajar kalau dia pasti lebih boros dibandingkan SUV ladder frame yang 4x2 aja. Jadi masih ya cukup oke lah buat dipakai harian, gak masalah 1:10. Nah lanjut ke hal positif yang kedua. Yang kedua adalah premium feel-nya. Iya, jadi kayak yang gue bilang, interiornya ini kan udah dirombak total, terutama di bagian dashboard sini dan bagian jok gitu ya. Ini memang terasa paling punya aura premium dibanding teman-temannya. Kalau kalian naik Fortuner atau naik Pajero, ini kan masih berasa, Pajero masih berasa Tritonnya, Fortuner masih berasa Hilux-nya. Nah ini udah agak gak berasa Navaranya gitu. Jadi seperti sebuah standalone SUV yang lumayan premium. Kemudian joknya sendiri kan dia juga pakai zero gravity seatnya Nissan gitu, yang katanya dibentuk dengan nyaman dan sesuai dengan kontur tubuh manusia. Jadi memang duduknya ya oke sih, cukup nyaman lah. Walaupun di bagian driving positionnya tidak sempurna, ntar gue jelasin di bagian negatifnya. Tapi joknya cukup nyaman dan support badannya tuh cukup dapet. Selain itu, premium feel juga ditunjang dari fitur-fitur pendukung seperti fitur entertainment. Ya kayak gue bilang udah ada Android Auto, Auto CarPlay. Dan untuk bagian NVH-nya atau peredamannya dia pun sangat baik. Gue pun syuting ini gue gak perlu mic tambahan karena gue merasa kabinnya bisa shining ini thanks to, kalau bisa kalian buka nih, ini kacanya itu double glaze. Iya, jadi keren ya, SUV segini kacanya double glaze.
Maka waktu kita tutup, dia terasa lumayan hening, kayak angin, kayak motor gitu-gitu, nggak yang terlalu intrusif banget ke dalam kabinnya. Termasuk selain kabinnya lumayan hening, ini pun sound system dari Bose Audio 8 speaker siap untuk menemani kalian untuk jalan-jalan di tengah kemacetan dan lain-lain. Jadi enak lah dengerin audionya, udah puas banget. Jadi di balik kabinnya, di balik setirnya, memang harus diakui kalau mobil ini terasa paling premium gitu, walaupun memang banyak common part dengan Nissan lainnya ya. Ini switch untuk power window-nya pakai punya Juke, kayak banyak gitu common part kayak ini. Switch untuk bagian lampunya juga pakai punya Juke. Tapi ya well, it's nice lah, nggak masalah. Kemudian yang ketiga adalah soal off-road capability-nya. Sebagai sebuah SUV yang 4x4, pastinya kan mobil ini punya off-road prowess yang lebih baik dibanding teman-temannya. Nah, ini sendiri ada transfer case di bagian depan sini yang model rotary dial, ada 2 WD, ada 4H sama 4 low. Nah, ini sendiri sudah shift on the fly. Kalian bisa ubah dari 2 WD ke 4H dalam keadaan berjalan selama mobilnya tidak melebihi 100 km per jam. Jadi udah enak. Tapi kalau kalian butuh kapabilitas off-road yang lebih lagi, tentunya kalian bisa ubah ke 4 low dengan rasio yang lebih rapat, sehingga kalian bisa mendapat cengkraman atau daya off-road yang lebih baik. Dan bahkan kalau itu belum cukup, dia pun masih punya devlock di sini. Jadi ada rear locking differential yang mengunci roda belakangnya, sehingga kalau kalian misalnya lagi off-road, ini pastinya akan membantu banget untuk keluar dari sticky situation. Nah, di bagian kanannya juga ini ada hill descent control. Iya, jadi pas kalian lagi nurunin bukit dan lain-lain, tinggal nyalain ini, mobilnya pun tidak meloyor kemana-mana gitu ya. Jadi lagi-lagi untuk urusan off-road, mobil ini udah capable banget. Apalagi didukung dengan ground clearance yang mencapai 225 mm, yang artinya dia tergolong tinggi di kelasnya. Jadi ya nggak masalah lah kalian pengen bawa ke tempat-tempat yang nanjak, approach angle gitu ya, untuk depan dan belakangnya, departure angle-nya segala macam itu udah didesain sedemikian rupa sehingga dia bisa menaklukkan medan-medan yang cukup ekstrim. Dan kalau kalian pengen lihat aksi mobil ini lagi off-road, kalian bisa lihat di channelnya Bang JJ. Iya, karena Bang JJ udah bawa mobil ini sampai mandi lumpur gitu. Dan di sana pun terlihat kalau mobil ini oke lah, cukup capable buat kalian ajak untuk melakukan hal seperti itu. Namun tentunya nggak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Nissan Terra facelift ini. Yang pertama-tama adalah soal driving positionnya. Seperti yang gue bilang, gue gak ada masalah sama joknya yang terlihat keren dan ada motif jejepangan ini. Zero gravity seat Nissan ini memang selalu enak gitu ya. Tapi yang gue permasalahkan adalah dia nggak punya telescopic steering. Jadi steeringnya tuh kalau kalian adjust di sini, dia tuh cuma bisa tilt aja. Nah, ini membuat posisi duduknya agak sedikit serba salah. Kenapa? Karena kalau posisi pedalnya pas, gue merasa setirnya tuh agak kayak kejauhan gitu. Sedangkan kalau posisi tangannya pas, kakinya jadi kedekatan. Itu thanks to absennya telescopic steering wheel di mobil ini. Dan pada saat posisi default aja, ini kan mobil di setup tinggi. Ini udah gue turunin ke posisi paling turun, masih tinggi gitu ya. Jadi posisinya itu benar-benar di set tinggi, kayak nyetir ala mama gitu. Atau mungkin ya orang sini demen nyetir tinggi, tapi ya tinggi, masih kelihatan gitu-gitu. Jadi kalau kalian ekspektasinya kayak low to the ground, tentunya tidak. Dan tahun ini agak disayang sih, belum teleskopik. Tahun 2023 itu agak kesempatan menurut gua harusnya sih udah. Tapi ya dan ini platform lama menurut gua ya udahlah. Dan lanjut yang kedua adalah soal stiffness-nya. Karena mobil ini kaki-kakinya kayak yang gue bilang tadi di set stiff atau keras, kalau kalian lewat ke jalan-jalan yang gak rata, mobil itu kan kayak merasakan semua imperfection on the road yang kalian lewati gitu. Jadi kalian lewat jalan cornblock atau apa, ya kalian bakal begini-gini. Ya well, untungnya sih yang gue bilang peredamannya baik dan mobilnya solid dan rigid. Jadi walaupun kalian kayak agak goyang-goyang karena stiffness-nya itu, tapi nggak yang gerabak-gerubuk kayak gerobak gitu, enggak. Semuanya tuh padat, solid, dan terasa well built. Jadi walaupun dia keras dan stiff, tapi tetap terasa ya terasa premium lah, nggak yang murah gitu rasanya gitu ya. Tapi kekerasan suspensinya memang harus kalian coba dulu, karena ya ini
lumayan gitu. Tapi dan again memang mobil kayak gini kan rata-rata suspensinya diset kayak gini supaya tidak limbung gitu kan, untuk counter limbungnya. Jadi ya oke lah, nggak yang terlalu mengganggu gimana. Cuman ya dia bukan yang terempuk di kelasnya. Walaupun ekspektasi gue sih sebenarnya empuk gitu ya, karena kan Navara kan jadi double cabin yang paling nyaman di kelasnya karena kan coil semua gitu. Ekspektasi gue tadi ya Terra ini menjadi yang paling nyaman, paling empuk juga, tapi ternyata ya setnya stiff. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah tidak lengkapnya ADAS dari mobil ini. Memang dari awal dia udah punya ADAS gitu ya semenjak facelift ini, jadi udah otomatis langsung superior dibanding Fortuner yang kosongan. Tapi kalau dibandingkan Pajero Sport Dakar gitu ya, tipe paling atas yang Dakar 4x4, Dakar 4x4 kan udah ada adaptive cruise control. Nah mobil ini ADAS-nya lebih ke preventif gitu ya. Jadi dia ada blind spot warning, ada forward collision alert, ada forward collision mitigation dengan auto braking, ada rear cross traffic alert, ada around view monitor. Tapi dia tidak punya lane keeping assist, jadi dia tidak ada kayak steering assist gitu yang membantu untuk jaga di tengah. Dia bahkan nggak ada steering input gitu. Termasuk dia juga nggak ada adaptive cruise control. Jadi sangat disayangkan gitu. Bahkan nggak usah ada kayak gitu deh. Bahkan hal simple kayak auto hold dia tidak ada. Gua nggak ngerti kenapa gitu ya. Padahal dia kan sudah electric parking brake, tapi dia tidak ada auto hold. Jadi sangat disayangkan, pas lagi macet kalian tetap harus tahan rem pakai kaki atau kenetralin di transmisi. Ya, tapi menurut gua semua hal negatif tersebut masih belum cukup untuk menjatuhkan si Terra ini. Dan menurut gua justru hal negatif tersebut tertutupi oleh hal positif yang dia punya. Desainnya yang gagah, keren, maco, kepatrol-patrolan ditambah premium finish yang bikin dia terasa seperti satu mobil di atasnya, dan rasa berkendaranya yang cukup asik serta kapabilitas off-road yang oke berkat sistem 4x4-nya membuat Terra punya unique selling point di antara SUV yang selama ini selalu menghuni kelas ladder frame, yaitu Fortuner dan Pajero. Itu cukup tinggi loh speed breaker, tapi dia solid, nggak yang gubrak gitu kan. Jadi terasa well made. Dan ini pun juga kan masih CBU Thailand gitu kan, jadi memang kualitas CBU nggak pernah bohong sih, masih selalu terasa lebih padat dan lebih enak dibandingkan yang mobil yang rakitan sini. Dan secara overall untuk harganya yang memang agak tinggi, mobil ini menawarkan uniqueness di jalan yang pastinya jarang kalian lihat. Dan sekarang mendingan kita lanjut aja langsung ke hal annoying dan interesting yang pasti kalian udah tunggu juga. Let's go. Walaupun ia lebih gagah dibanding Fortuner dan Pajero Sport, namun karena hanya ada 4x4 pasti jadi mahal dan ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 knowing kami temukan di Nissan Terra Facelift. Kalau kalian ingat, di model-model lineup terbarunya Nissan seperti contohnya Nissan Kicks Facelift, ataupun Nissan Leaf Facelift, ataupun Nissan Magnite, dia sudah pakai logo baru. Iya, logo baru Nissan yang lebih minimalis, yang lebih tipis, yang warna itu gunmetal gitu ya. Tapi di Terra ini, walaupun dia lineup terbaru, karena kan dia baru aja fresh banget facelift gitu kan, logonya masih pakai logo yang lama. Jadi agak disayangkan logonya kurang update. Salah satu aspek yang mengurangi rasa premium di kabin Nissan Terra Facelift ini adalah absennya sunroof. Yes, karena kan mobil zaman sekarang sampai city car kayak Kia Picanto aja udah punya sunroof gitu ya. Mobil seharga 700 jutaan tidak ada sunroof menurut kita agak unacceptable gimana gitu ya. Ya well, tetap dikasih ini sih rear seat entertainment gitu ya, tapi kan Fortuner juga nggak ada sunroofnya gitu ya. Tapi jangan ikutin Fortuner, karena yang Fortuner lakukan itu tidak benar. Di Nissan Terra yang pre-facelift yang pertama kali masuk Indonesia itu, walaupun dia tampangnya lebih cupu, tapi dia untuk bagian knalpotnya sudah diberi aksen muffler cutter gitu ya. Jadi dia chrome dan lebih keluar seperti ini. Di Terra facelift yang lebih keren, lebih gagah, lebih ke patrol-patrolan, justru malah kehilangan muffler cutter. Kenapa? Padahal muffler cutternya nggak mahal-mahal amat gitu ya. Namun tenang, karena bakat tampang yang elegan dan kemampuan off-roadnya, ia jadi bukan SUV banci dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Nissan Terra Facelift.
Kalau kalian lihat di bagian kuncinya ini kan nggak ada tombol buat buka power tailgate kan, karena tombolnya cuma dua, lock dan unlock aja. Padahal kalian bisa nih buka power tailgate-nya pakai kuncinya. Kalian tinggal klik unlock 3 kali, maka dia akan terbuka. Sama kalau mau nutup juga begitu, kalian bisa klik 3 kali, maka dia akan menutup. Dan ini pun gak hanya dari kuncinya aja ya. Jadi kalau kalian pengen dari interior misalnya, sama, nggak ada logo power tailgate apa-apa di bagian sini. Tapi caranya adalah kalian klik tombol unlock untuk central lock ini ya 3 kali, maka power tailgate-nya akan terbuka. Dan itu adalah hidden feature yang walaupun terkesan agak aftermarket, tapi bikin mobil ini jadi unik gitu. Yang tahu-tahu aja. Jok baris kedua dari si Nissan Terra ini kan bisa dilipat seperti layaknya mobil leather frame pada umumnya gitu ya. Tapi pelipatannya itu udah elektrik dan bisa langsung dilipat dari bagian depan sini nih. Ini ada gambar jok melipat gitu ya. Jadi misalnya kalian lihat ke belakang nih, kalian pengen joknya dilipat, tinggal kalian tahan ini, langsung kelipat secara elektris kanan dan kirinya. Kaca tengah ini bukan kaca biasa, iya, karena ini merupakan Nissan Intelligent Rear View Mirror yang bisa menjadi kaca pada saat kalian siang-siang, tapi pas malam-malam kalian tinggal flip aja switch day night view-nya, maka langsung menjadi layar yang ngefit ke kamera yang ada di bagian kaca di belakang sini. Posisinya di bawah third brake light gitu ya. Dan ini kalau malam-malam tuh berguna banget karena dia terang dan kalian jadi berasa punya night vision. Atau misalnya kalau kalian lagi bawa banyak barang di belakang atau anak-anak yang ngeblok view-nya, ini jadi sangat-sangat oke banget. Dan ini baru Terra doang yang punya di kelasnya. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun kita mengenai si Nissan Terra facelift 4x4 tahun 2023. Menurut kita, memang sekarang Terra itu positioningnya jadi unik banget gitu ya, karena dia hanya ditawarkan dengan varian 4x4 aja, jadi tidak ada yang two wheel drive. Jadi ini adalah SUV leather frame yang anti SUV banci. Iya, jadi benar-benar sesuai dengan kodratnya, bisa dipakai off-road, cocok buat ke tambang, ke hutan, pedalaman, dan lain-lainnya. Dengan tampang baru yang sekarang semakin fresh dan semakin ke patrol-patrolan. Menurut kita sini ganteng sih tampangnya sih. Faceliftnya sih cukup sukses lah Nissan untuk si Terra terbaru ini. Dan pastinya kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Nissan Indonesia yang udah ngizinin kita untuk ngulasi Nissan Terra facelift ini di Laknat Soto Jangki. Nah, mengenai harga sendiri, memang mobil ini lumayan ya. Kenapa? Karena kan kayak gue bilang, dia hanya ditawarkan dengan varian 4x4 aja. Jadi ada di kisaran 750 jutaan rupiah. Ya, tapi kalau kalian bandingkan dengan contohnya Fortuner Tetra Drive ataupun Pajero Sport Dakar 4x4, ya harganya masih di range yang mirip-mirip juga gitu. Jadi menurut kita nggak masalah kalau kalian pengen tampil beda dengan rasa premium dan tampangnya juga gagah. Terra ini masih recommended banget untuk kalian coba dan untuk kalian pinang bawa pulang. Seperti itu. So, thank you banget Nissan Indonesia, dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami? Cara subscribe ke YouTube channel kami Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laknat Soto seperti ini. Supaya selalu up to date dengan informasi terbaru dan review mobil yang menarik seperti ini juga. Oke, sekian dari Lucy Nissan Terra facelift 4x4 yang sangat mantap dan sangat ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and God.